Halo, selamat datang di channel YouTube Dynamics Auto Sound. Di video kali ini kita akan bahas Toyota Hilux. Selayaknya mobil ini double kabin, dipakai harian ke proyek-proyek yang jalanannya hancur. Supaya hati selalu senang di saat beraktivitas menuju kantor, tentunya pemasangan audio wajib dilakukan. Nah, ini ada penggantian head unit dari Kenwood DDX19WS, cocok banget untuk di Toyota. Lalu ada penggantian speaker depan menggunakan Ground Zero 25 tahun anniversary limited edition. Lalu untuk speaker tengahnya menggunakan Pioneer Coaxial, dan juga ada penambahan power 4 channel dari Flux Neo. Nah, yang nggak kalah penting untuk mobil double cabin ini harus menggunakan peredam ya guys. Nanti kita akan bahas satu persatu, dimulai dari peredam pintu depan. Setelah kita buka door trimnya, penampakan pintunya seperti ini, ada lapisan plastiknya, dan kita bisa lihat itu speaker standarnya. Dan ini mobil ternyata masih baru ya guys, dari showroom langsung dikirim ke workshop kami. Yuk kita lihat proses pemasangan peredam. Untuk lapisan pertama, yaitu lapisan yang paling dalam, menggunakan peredam Ground Zero aluminium putih rubber, ketebalannya 1,7 mili. Salah satu produk rekomendasi dari workshop kami ini memang berasal dari Jerman ya, bisa kita lihat dari websitenya, atau kalian juga bisa Google mengenai peredam Ground Zero ini. Dibutuhkan sekitar 6-7 lembar untuk pintu bagian depan 2 layer ini, sebelah kanan dan sebelah kiri. Memang pintu mobil Toyota Hilux ini lumayan besar ya, dan kita memasang peredamnya full sampai ke tulang-tulangnya tertutup, tidak ada bagian yang tidak kena peredam, karena memang hasilnya akan sangat berbeda dengan dipasang peredam yang sepotong-sepotong. Nah, pada lapisan kedua sebelum kita masang peredam, kita menggunakan Ground Zero Gold, bentuknya seperti plat. Ini sudah ada lemnya, fungsinya untuk menutupi lubang pada bagian pintu, sehingga pintunya ini bisa menjadi box buat mid bassnya, dan tentunya bassnya ini akan terasa jauh lebih galak. Bahan platnya ini sangat tebal, tapi mudah kok dipotong dengan gunting. Platnya lumayan tajam, jadi gunakan sarung tangan ya guys. Yuk kita lihat, ini sudah tertutup semua bagian-bagian lubangnya dengan Ground Zero Gold. Lalu kita lapisi lagi dengan peredam Ground Zero Silver untuk lapisan keduanya. Nah oke guys, jadi seperti ini kita bisa lihat di ketok ini peredamnya tetap diam, nggak jeblos ke belakang ya, karena kan ini bagian berlubang, jadi lebih kuat dan otomatis pintunya menjadi box, sehingga mid bassnya akan terasa lebih galak. Nah ini nggak berat loh dengan sistem pemasangan peredam seperti ini. Untuk pintu belakang juga kita sama, bagian dalamnya menggunakan peredam Ground Zero Silver, lalu untuk lapisan keduanya ini menggunakan peredam Ground Zero Gold dulu, baru kita tambahkan dengan peredam Ground Zero Silver. Tentunya dengan pemasangan peredam metode seperti ini, kabin akan terasa lebih senyap lagi apabila pada saat motor lewat di samping kanan atau samping kiri. Untuk peredam pintu bagian tengah ini atau bagian belakang ini dibutuhkan peredam kurang lebih 5 lembar saja, karena memang pintu bagian tengah ini ukurannya lebih kecil dibandingkan pintu depan. Dan juga ada yang nanya nih, seberapa penting pintu tengah dipasang peredam? Menurut kami sama pentingnya dengan peredam pintu depan. Walaupun pintu tengah mungkin spekernya tidak diganti, tetap saja pemasangan peredam akan berefek jauh lebih bagus terhadap spekernya dan kekedapan daripada mobil tersebut. Ya seperti biasa, setelah kita memasang peredam, terakhir kita finishing dengan menggunakan roller dalu. Kita bisa lihat ini kabel original bawaan mobilnya ini kita nggak timpa dengan peredam, melainkan kita pasang peredam dulu. Baru setelah itu kita kembali lagi pasang kabel bawaan mobilnya ini, sehingga apabila ada kendala kabel bawaan mobil ini gampang dicek ya guys. Nah lalu untuk bagian door trim kita menggunakan peredam juga silent coat absorber, ketebalannya 15 mili. Silent coat ini berasal dari Eropa Timur, yaitu negara Latvia. Nah kita bisa lihat total keseluruhan pemasangan peredam ini termasuk Ground Zero Goldnya itu 4 layer ya guys. Bahan absorber ini tahan panas dan tentunya ringan sekali, sehingga pintu tidak terasa berat. Nah setelah itu kita bahas mengenai audionya. Ini kita menggunakan mounting aluminium. Lalu untuk speakernya menggunakan Ground Zero 25 tahun anniversary, ukuran mid bassnya ini 6,5 in, sistemnya two-way pasif. Untuk kabel speakernya kita jalan baru menggunakan kabel speaker Flux FCS, ini mengandung kawat. Dan untuk kabel supply dari power amplifier menuju aki kita menggunakan kabel supply Flux, ukurannya 8 AWG.
Ini high grade kabel. Dalam sistem audio, hal yang terpenting adalah pemilihan kabel supply yang berkualitas, karena ini merupakan sumber kelistrikan dari seluruh sistem audio yang ada. Lalu untuk penempatan power amplifier, kita letakkan di bawah jok menggunakan power amplifier Flux Neo. Ini 75x4 wattnya untuk mendrive speaker depan dan speaker tengah. Power ini sudah built-in crossover dan bisa diletakkan di bawah jok. Dan untuk hasilnya maksimal, kita ada penambahan prosesor Zvox di sini. Untuk low frekuensi, simple aja, hanya menggunakan subwoofer aktif Pioneer TSWX 130DA. Cukup juga diletakkan di bawah jok sebelah kiri, karena mobilnya ini double cabin, space-nya sangat terbatas. Oke, sekarang kita lanjut pembahasannya penggantian head unitnya menggunakan Kenwood DDX919WS. Head unit ini memang pas banget di Toyota, termasuk di Toyota Hilux ini. Lalu penempatan tweeternya kita letakkan di tempat original mobil ini, yaitu di segitiga pada bagian door trim. Sedangkan posisi midbus kita pertahankan di tempat original. Ada sedikit modifikasi pada penempatan tweeternya ini. Bawaan aslinya kita copot, lalu kita bolongin, kita masukkan tweeternya ini dari luar. Untuk memudahkan pada saat parkir, kita pasang kamera 360. Jumlah kameranya 4 buah. Ini front kameranya kita taruh di bawah grill bagian depan. Lalu kamera keduanya kita taruh di bawah spion sebelah kanan. Rumahnya ini kita bor sesuai dengan ukuran kameranya. Lalu di sebelah kiri juga sama posisinya, kita bor juga. Untuk kamera belakang posisinya itu dekat lampu plat nomor, kita sesuaikan dengan mobilnya. Kadang-kadang juga ada bisa di seal plate, kita lihat lagi posisinya di mana yang paling terbaik. Setelah itu kita kalibrasi dengan kain khusus, bentuknya itu seperti catur ya, kotak-kotak hitam putih. Tujuannya untuk menyatukan 4 kamera ini supaya gambarnya bisa menyambung menjadi satu. Seperti ini tampilan kamera 360 Enigma versi terbaru. Rupanya hasilnya berbeda dengan versi yang lama ya. Ini gambarnya jauh lebih jelas dan lebih terang. Di kamera Enigma ini kita dapat tombol untuk adjust posisi mana yang kita mau lihat. Seperti ini, tampilan sebelah kanan, sebelah kiri, tampilan dari atas, tampilan dari depan, tampilan dari belakang. Kita bisa adjust sesuai yang apa yang kita mau. Nah, ini sangat berguna sekali apabila kita parkir di garasi yang sempit atau parkir paralel, atau bisa juga pada saat kita melalui jalan yang sempit bisa kita pantau melalui kamera 360 ini. Nah, sekarang penasaran kan untuk hasil suaranya? Mari kita denger yuk. Oke guys, sampai di situ dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube kami. Bye!